Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Guntur Maulana Zamroni pada mata kuliah Keamanan Komputer. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai kriptografi. Nah, kriptografi yang akan saya bahas di sini mungkin tidak akan terlalu dalam, ya. Hanya untuk pengantar. Semisal kalian ingin mendalami kriptografi lebih lanjut, maka kalian dapat mengambil mata kuliah pilihan kriptografi. Baik, kita lanjutkan. Kriptografi ini sebetulnya sudah pernah saya singgung ya pada beberapa materi sebelumnya. Untuk pengantar, jadi kriptografi itu berasal dari dua kata, yaitu kripto yang berarti rahasia dan grafi yang berarti tulisan. Kriptografi. Kriptografi ini berasal dari bahasa Yunani-nya. Kripto dan grafi. Dua kata ini berasal dari bahasa Yunani. Sehingga misalkan kriptografi ini, misalkan dua kata kripto dan grafi digabungkan, ini memiliki artian sebuah tulisan yang bersifat rahasia. Sekali lagi, kriptografi adalah tulisan yang bersifat rahasia. Semisal kita terjemahkan secara harafiah dari asal katanya. Lalu seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya perkembangan zaman, kriptografi juga memiliki artian lain, yaitu sebuah ilmu atau seni untuk menjaga pesan agar tetap aman, menjaga pesan agar rahasia. Itu juga definisi dari kriptografi. Kemudian pada kriptografi terdapat dua proses utama yang diperlukan, yaitu enkripsi dan dekripsi. Enkripsi itu apa? Enkripsi adalah proses merubah plain text menjadi ciphertext. Sedangkan dekripsi merubah ciphertext menjadi plain text. Gitu ya. Kita lanjutkan beberapa istilah pada kriptografi. Nah, di sini terdapat beberapa istilah ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 istilah pada kriptografi. Yang pertama, plain text. Jadi plain text itu apa? Plain text itu mudahnya adalah pesan yang akan dikirim. Jadi pesan yang mau dikirim itu apa? Kemudian yang kedua, ciphertext. Ciphertext itu adalah pesan yang sudah di-encrypt. Jadi ciphertext ini merupakan plain text yang sudah dienkripsi. Cara mengenkripsinya bagaimana? Dengan menggunakan kunci. Kunci itu adalah suatu bilangan yang dirahasiakan yang digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi. Jadi untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi itu diperlukan kunci. Kemudian enkripsi sendiri itu apa? Enkripsi proses merubah plain text menjadi ciphertext. Kebalikannya, dekripsi ini adalah merubah ciphertext menjadi plain text. Mudah dipahami ya? Kita lanjutkan. Nah, sedikit ilustrasi mengenai proses enkripsi dan dekripsi. Jadi pertama-tama nih kita mempunyai sebuah plain text. Ini yang ingin kita kirim ya. Plain text ini akan kita enkripsi dengan menggunakan kata kunci. Setelah kita enkripsi maka akan menjadi sebuah ciphertext. Jadi ciphertext ini ibaratnya tulisannya tidak karuan lah. Orang yang membaca itu mesti dalam hatinya mikir ini apa sih, nulis apa sih orang ini gitu. Jadi sama sekali tidak dapat dibaca. Supaya dapat membaca ciphertext ini, kita harus melakukan dekripsi. Kita dekrypt dulu dengan menggunakan kunci. Lagi-lagi ada kunci untuk melakukan dekripsi. Setelah ciphertext itu kita dekripsi, maka akan menjadi plain text, pesan asli. Dan plain text ini yang dapat kita baca.
Ilustrasinya lebih kurang seperti ini. Kemudian, apa ini? Kriptosistem konvensional simetris. Nah, pada minggu lalu atau 2 minggu yang lalu ya, kita pernah menyinggung mengenai asymmetric encryption. Symmetric encryption. Ini sama dengan itu, jadi ini sedikit mengulang materi yang lalu ya. Sekali lagi pada simetris, kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan untuk proses dekripsi itu sama. Simetris. Kemudian yang berikutnya, asimetris, itu kuncinya berbeda. Ya, ada yang namanya public key, ada yang namanya private key. Public key kita gunakan untuk melakukan enkripsi, private key kita gunakan untuk melakukan decrypt. Jadi itu perbedaan antara simetris dengan asimetris. Semisal kalian lupa, bisa dibuka materi minggu lalu ya. Sepertinya kita sudah membahas mengenai ini. Nah, kita masuk ke materi cryptanalysis. Apa itu cryptanalysis? Ini juga gabungan dari dua kata ya. Crypto dan analisis. Yang berarti adalah sebuah ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext menjadi plain text tanpa mengetahui kunci yang digunakan. Jadi cryptanalysis ini adalah sebuah proses ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext menjadi plain text tanpa mengetahui kunci yang digunakan. Cryptanalysis. Orang yang melakukan cryptanalysis disebut dengan cryptanalis. Kemudian ada juga di sini cryptographer. Cryptographer itu adalah orang yang merancang algoritma kriptografi. Orang yang merancang algoritma kriptografi. Dipahami ya? Cryptanalis, dia yang melakukan cryptanalysis, yaitu yang berusaha untuk memecahkan ciphertext menjadi plain text tanpa mengetahui kunci yang digunakan, tanpa mengetahui algoritmanya. Ya algoritmanya tahu sih semestinya ya, cuman dia tidak tahu kuncinya. Cryptographer, perancang algoritma kriptografi. Jadi orang yang merancang algoritma kriptografi itu disebut dengan cryptographer. Dari sini dapat kita artikan bahwa cryptanalis dengan cryptographer ini saling berlawanan ibaratnya. Satu ingin memecahkan, satu yang membuat sistem keamanannya, membuat algoritmanya. Berikutnya, tujuan cryptanalysis. Yang pertama, untuk memecahkan atau mengungkapkan pesan. Jadi mencari tahu isi pesannya itu apa. Kemudian yang kedua, mencari tahu kunci yang digunakan. Yang ketiga, mencari celah algoritma dari suatu algoritma kriptografi. Mencari celah algoritma kriptografi. Yang keempat, mencari tahu cara kerja dari sebuah algoritma kriptografi. Jadi kalau yang ketiga tadi dia ingin mencari celahnya, yang keempat ingin mencari cara kerjanya itu seperti apa sih? Seperti itu. Yang terakhir, untuk membandingkan antara suatu algoritma kriptografi dengan algoritma lainnya. Ini tujuan dari cryptanalysis. Kemudian, persamaan cryptanalis dengan cryptographer. Jadi yang satu ingin memecahkan ciphertext menjadi plain text tanpa mengetahui kuncinya, yang satu lagi dia yang membuat algoritma kriptografinya. Persamaannya apa sih antara dua ini? Nah, persamaannya adalah keduanya sama-sama menerjemahkan ciphertext menjadi plain text. Sama-sama menerjemahkan ciphertext menjadi plain text. Hanya saja yang satu bekerja tanpa legitimasi, tanpa izin. Yang satu bekerja atas izin atau memiliki legitimasi.
Ini adalah persamaan dan perbedaan antara kriptanalis dengan kriptografer. Bisa dipahami ya. Selanjutnya, kriptografi berdasarkan algoritma. Jadi secara umum algoritma kriptografi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah klasik. Yang kedua adalah modern. Klasik itu apa? Sederhananya, klasik itu dapat kita lakukan secara manual. Jadi pada algoritma kriptografi klasik, perhitungan itu dapat kita lakukan secara manual. Dalam artian bisa kita coret-coret di kertas. Itu klasik. Sedangkan yang modern, ini untuk melakukan kalkulasi atau untuk melakukan perhitungan, kita perlu menggunakan bantuan program komputer. Ya. Ini antara algoritma klasik dengan modern. Kemudian, kriptografi klasik. Yang pertama, dia berbasis karakter. Kemudian termasuk ke dalam kriptografi kunci simetris. Nah, ini masuk simetris. Ada beberapa jenis dari klasik. Yang pertama substitution, substitution, transposition, dan product. Substitution itu apa? Dia mengganti sebuah karakter dengan karakter lainnya. Transposition, dia merubah posisi huruf di dalam plain text. Transpose, merubah posisi. Product cipher, dia gabungan dari transpose. Bisa dipahami ya, substitution mengganti karakter dengan karakter lain, transposition merubah posisi huruf, product gabungan dari substitution dan transposition. Berikutnya, nah kita masuk ke substitution cipher, mengganti suatu karakter dengan karakter lainnya. Ternyata pada substitution cipher ini masih terdapat banyak jenis. Jenis substitution cipher. Ada yang monoalfabetik, ada yang homophonic substitution, polyalphabetic substitution, dan polygram substitution. Jadi kalian jangan bingung ya. Tadi kan ada algoritma klasik dengan modern ya. Kemudian klasik sendiri ternyata masih ada jenisnya. Ada yang substitution, ada transposition, dan ada product. Nah, untuk substitution sendiri ternyata masih ada banyak jenisnya. Ada yang monoalfabetik, ada yang homophonic, polyalphabetic, polygram. Kita coba bahas satu persatu. Nah, monoalfabetic cipher. Monoalfabetic cipher ini dikenalkan oleh ilmuwan Arab. Siapa namanya? Namanya adalah Abu Al-Kindi. Ya, ini diperkenalkan sekitar tahun 800-900-an pada bukunya yang berjudul A Manuscript of Deciphering Cryptographic Messages. Jadi kriptografi itu bukan merupakan sesuatu yang baru lah. Tokoh-tokoh pada abad 800-900 itu ternyata sudah mengenal kriptografi untuk mengamankan pesan. Monoalfabetik sendiri ternyata masih dibagi. Ada yang mix, ada yang easier, ada yang general. Jadi kalian jangan bingung ya. Misal di sini ada yang enkripsi, kriptografi ya. Kriptografi ini dibagi menjadi dua, ada yang klasik, ada yang modern. Klasik sendiri ternyata dibagi. Tadi ada yang substitution, kemudian ada yang transposition, ada yang product. Substitution ternyata masih dibagi lagi. Ada yang monoalfabetik, polyalphabetic,
homofonik, dan satu lagi tadi apa namanya? Saya lupa. Nah, poligram. Homofonik dan ini poligram. Monoalfabetik ternyata masih dibagi lagi. Ada yang mix, ada yang easier, ada yang general. Nah, banyak ya. Membingungkan ya. Belum kita membahas mengenai transpose. Belum kita masuk ke produk. Belum kita membahas yang modern. Ini yang modern mungkin kita bahas di pertemuan berikutnya saja ya. Karena kalau ingin membahas semuanya ini mungkin waktu 2 jam saja jelas kurang gitu. Bisa 1 semester sendiri. Kita fokus ke sini dulu. Ke yang aliran kiri ini. Yang klasik. Saya bersihkan dulu. Oke. Monoalfabetik. Terdiri dari 3 jenis. Ada yang mix, easier, dan general. Kita simak mix monoalfabetik. Pada mix monoalfabetik ini, setiap kunci disubstitusikan dengan sembarang kunci. Secara acak dalam batasan 26 huruf. 26 huruf ini A sampai Z ya. Jadi setiap kunci disubstitusikan secara acak. Algoritma ini menggantikan huruf yang digunakan untuk mengirim pesan dengan huruf lain. Algoritma ini menggantikan huruf yang digunakan untuk mengirim pesan dengan huruf lain dengan korespondensi satu-satu. Seperti apa contohnya? Seperti ini. Ini contohnya. Mix monoalfabetik. Semisal diketahui sebuah plain text ya. Sebuah plain, bukan plain text. Jadi ada plain A sampai Z, kemudian kita buat ciphernya, kita tentukan ini ciphernya. Ciphernya adalah A itu D, B itu K, C itu V, dan seterusnya. Ini jumlahnya 26, harus sama. Ini juga 26 ya. Jadi ini harus sama. Kemudian, semisal ada plain text teknik industri. Maka ciphertextnya adalah UFEX, WE, dan seterusnya. Ini mix monoalfabetik. Semisal saya mengirim pesan ke kalian, pesannya seperti ini gitu di WA. Kalian pasti bingung gitu. Ini maksudnya apa ya? Ini ciphertextnya menggunakan algoritma apa ya? Nah, kalian harus cari satu persatu. Itu contoh itu ya. Ilustrasi pekerjaan dari cryptanalyst. Jadi berusaha memecahkan sebuah ciphertext menjadi plain text tanpa mengetahui kuncinya. Susah ya kalau kita bayangkan gitu. Tapi ini termasuk mudah loh padahal karena ini kan klasik. Dalam artian tidak perlu bantuan komputer, semestinya bisa. Ya. Nah, pada mix monoalfabetik ini, pengirim dan penerima pesan akan memiliki kuncinya. Jadi penerima pesan tuh dia harus tahu ini. Harus tahu kuncinya ini. Kalau dia nggak punya ini, ya nggak bisa memecahkan isi pesannya, nggak bisa mengetahui isi pesannya. Ini mix monoalfabetik. Berikutnya, easier monoalfabetik. Nah, ini lebih mudah ya dari easier. Kok dari easier? Lebih mudah dari apa tadi? Mix monoalfabetik. Dari namanya saja sudah ketahuan ya, easier, lebih mudah. Coba kita lihat apakah betul-betul lebih mudah. Dalam metode ini, easier monoalfabetik, kata kunci atau keyword hanya menggunakan suatu kata atau sekelompok kata. Kemudian, beberapa kata yang sama itu akan kita hilangkan atau kita hapus. Pahami dulu ya. Huruf kemudian untuk berikutnya diteruskan dengan huruf terakhir dalam kunci tersebut. Dan seterusnya secara urut dalam 26 alfabet untuk mencari cipher key. Seperti apa? Saya berikan. Nah, contohnya ini. Semisal ada kata kunci. Kata kuncinya itu sistem berkas. Plain text-nya
Ini plane-nya ya, plane-nya A sampai Z 26. Cipher-nya itu akan menjadi sistem BR, KA, CD, dan seterusnya. Ini juga jumlahnya 26. Ya. Nah, berbeda dengan yang mix tadi. Kalau mix ini kan langsung kita tentukan gitu. Plane-nya ini, cipher-nya ini. Jadi ini saling korespondensi satu-satu. Sedangkan pada easier, kita perlu menggunakan kata kunci sebagai acuan. Nah, dari kata kunci ini akan kita gunakan untuk mencari cipher-nya. Semisal ada plain text teknologi industri, maka cipher text-nya adalah QM, DH, JF, JRA, dan seterusnya. Nah, sekarang muncul pertanyaan gitu, bagaimana cara mencari tahu cipher-nya gitu? Bagaimana cara kita mencari tahu cipher dengan acuan kata kunci ini? Ya. Nah, di sini sudah saya berikan tadi ya langkah-langkahnya, cuman saya berikan ilustrasinya. Yang pertama, untuk mencari cipher-nya. Kita berangkat atau berawal dari kata kuncinya. Sistem berkas. Kemudian, hapus huruf yang sama dari kata kunci. Yang sama itu apa? S, E, S lagi. Nah, ini kita hapus. Sehingga akan menjadi seperti ini. Sistem DRKA. Itu langkah pertama. Langkah kedua, melanjutkan huruf terakhir secara urut. Huruf terakhirnya tadi apa? Huruf terakhirnya ini ya. Mana? A. Huruf terakhirnya tadi A ya. Setelah A itu apa? B. Tapi B sudah ada di sini. C. Nah, C bisa masuk. Kemudian D, E, E-nya mana? Oh, E-nya sudah ada di sini, berarti nggak bisa. Kita lanjut ke F, G, H, I, I-nya sudah ada di sini. Berarti I tidak bisa. Langsung ke C, dan seterusnya sampai abjad terakhir. Jumlahnya 26. Selanjutnya, kita buat tabel substitusi yang saling berkorespondensi satu-satu. Nah, kita punya. Jadi ini lebih mudah ya. Maksudnya lebih mudah itu lebih mudah buat pengirim sih. Jadi pengirim cukup ibaratnya memberitahu gitu. Dia ngasih pesan, katakanlah pengirimnya tuh ngirim pesan ini. Dia ngirim pesan ke kalian ini. Atau katakanlah saya ngirim pesan ke kalian seperti ini. GM, DH, JF, JRA, dan seterusnya. Kemudian saya bilang, kata kuncinya sistem berkas menggunakan easier monoalfabetik. Sudah cukup seperti itu. Kemudian penerima pesannya yang harus melakukan perhitungan. Dia harus menghitung seperti ini satu-satu. Menemukan tabelnya. Nah, setelah punya tabel, barulah penerimanya dapat melakukan dekripsi. Dapat mengetahui isi dari ciphertext ini itu apa. Ini easier monoalfabetik ya. Selanjutnya, general monoalfabetik. Nah, general ini setingkat lebih rumit lah dibandingkan yang easier. General itu seperti apa? Ditentukan oleh perulangan pada posisi kolom yang bersesuaian dengan jumlah alfabet yang berbeda dalam kata kunci. Ya. Di sini yang perlu kalian ingat adalah posisi kolom yang bersesuaian dengan jumlah alfabet yang berbeda dalam kata kunci. Sekali lagi menggunakan kata kunci. Kalau tadi yang mix tidak ada kata kunci, jadi pada mix tadi kan langsung kita cari plain sama teksnya. Kita cari korespondensi satu-satu. Plain sama cipher-nya maksud saya. Dicari korespondensi satu-satu. Pada easier ada kata kunci, kemudian dari kata kunci itu akan kita terjemahkan untuk mencari cipher-nya.
Jadi mencari korespondensi antara plain dengan cipher satu-satu. Pada general ini sama seperti easier menggunakan kata kunci. Tetapi prosesnya yang berbeda. Nah, semisal diberikan sebuah kata kunci, Star Wars. Maka alfabet yang sama akan dihapus. Ini maksud dari ini ya, alfabet yang sama akan dihapus. Menjadi Star W. Karena ARS kan sama. Jadi ini dihapus. Nah, ilustrasinya ya. Nih, Star Wars, kata kunci. Huruf yang sama dihapus. ARS kita hapus. Akan menjadi STARW. Kemudian, melanjutkan huruf terakhir secara urut, menyesuaikan dengan kolom jumlah alfabet yang berbeda. Melanjutkan huruf terakhir. Huruf terakhirnya mana ini? Kalau di sini A ya. Huruf terakhir secara urut. Kemudian, nah, kita isi saja. B, C, D, E, F, G, dan seterusnya sampai Z. Selanjutnya, kita buat tabelnya. Tabel korespondensi satu-satunya. Nah, tetapi pengurutan tabelnya mengikuti kolom. Jadi dari B sampai Z, kemudian CHMU, DINV, dan seterusnya sampai terakhir Y. Ini pada general. Saya lanjutkan. Nah, ini untuk tambahan ada yang namanya Caesar cipher. Caesar cipher itu apa? Sesuai namanya, dia ditemukan oleh Julius Caesar pada 2000 tahun yang lalu. Wah, udah lama sekali ya. Jadi pada zamannya Julius Caesar, Kaisar Romawi ini, sudah ada yang namanya kriptografi. Nah, Caesar cipher ini menggunakan pendekatan substitusi, sama seperti sebelumnya tadi, dilakukan dengan menggeser tiap huruf alfabet 3 huruf ke kanan. Caesar cipher. Jadi pada zaman itu dilakukan dengan menggeser 3 huruf ke kanan. Contohnya seperti ini. Jadi ada plain A, maka ciphernya akan menjadi D. Ingat, menggeser 3 huruf ke kanan. Misalnya ada A, B, C, D, maka digeser 3, 1, 2, 3. Sehingga A akan menjadi D. A menjadi D. B menjadi E, dan seterusnya. Ini Caesar cipher. Contohnya, ada plain text. Nah, ini nih, semisal saya mengirim pesan ke kalian ya. Saya mengirimnya ciphertext ini. NHW, HPX, VD, BG, dan seterusnya. Ini semisal ciphertext ini saya encrypt, ini hasil enkripsi menggunakan Caesar cipher, maka plain text-nya itu seperti ini. Ketemu saya di ruang atas. Jadi ya, semisal ada dosen tiba-tiba mengirim kalian pesan seperti ini, nah itu bisa jadi artinya beliau meminta kalian untuk ke ruangannya. Seperti itu ya. Ini Caesar text. Nah, kalau dirumuskan dalam matematika itu menjadi seperti ini. Enkripsi yaitu P tambah 3. P itu apa? P itu adalah karakter plain text ke I, gitu, PI. Ditambah 3. Karena tadi Caesar tuh 3 ya. Meskipun kenyataannya yang sekarang ini sering kali tidak selalu 3. Jadi kalau zaman dulu ya, zamannya Julius Caesar itu mungkin 3, tetapi di era sekarang ini tidak pasti 3. Terkadang ada yang plus 7, plus 8, dan seterusnya. Tapi akan diberikan keterangan. Jadi Caesar cipher plus berapa.
Kalau hanya disebutkan Caesar Cipher, maka umumnya akan mengacu ke +3 ini. Paham ya? Nah, jika pergeseran sejauh K, maka akan, nah ini yang maksud saya tadi, PI plus K. Mod 26. Lanjutkan. Ini untuk ASCII, ASCII juga bisa. Kalau ASCII itu berarti, oh ini contoh perhitungan menggunakan Caesar Cipher. Nah, setelah Caesar Cipher tadi, ternyata ada yang namanya modifikasi Caesar Cipher di perkembangannya. Dia perkembangannya menambah kunci dengan sembarang nilai, kunci ke I plus N. N dapat bernilai positif maupun negatif. Kemudian, semisal pada Caesar Cipher tadi, itu masuk substitusi, untuk modifikasi Caesar dia akan masuk polyalphabetic. Nah, apa sih maksud dari polyalphabetic ini? Saya berikan sedikit ilustrasi. Semisal ada sebuah plain text, awasi Asterix dan temannya Obelix. N-nya adalah 1 sampai dengan 5. Sekarang kita cari separate text-nya ya. Kita sudah tahu plain text-nya. Kita sudah tahu N-nya. N itu apa? Jangan lupa, N itu adalah, mana tadi? Ini ya. Nah, kunci ke I plus N. Penjumlahnya. Jadi N-nya 1 sampai dengan 5. Bukan hanya 1 atau 2 atau 3, tetapi 1 sampai dengan 5. Jadi beda ya. Kalau tadi pada Caesar biasa kan N-nya hanya mungkin 1 atau 3 atau 4. Tapi kalau pada modifikasi, dia N-nya itu ada rentang jaraknya. 1 sampai dengan 5 atau lainnya. Kita cari seperti apa. Kita cari ciphertext-nya ya. P1. P1 itu plain text ke-1, A ditambah 1. Nah, itu adalah 0. Kita mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, dan seterusnya. Maka akan menghasilkan 1. 1 itu B. Ingat, 0 itu A, 1 itu B ya di sini. Kita lanjut ke P2, B ditambah 2 menghasilkan 24, yaitu Y. Kemudian P3, A lagi ditambah N-nya 3, ketemu 3, yaitu D. Dan seterusnya. Nah, ini kenapa disebut polyalphabetic? Padahal yang Caesar biasa tadi kan substitusi ya, tapi ini masuknya polyalphabetic. Kenapa ini alphabetic? Polyalphabetic karena, nah ini, P1 dan P3-nya itu bisa berbeda. Padahal P1 dan P3 itu sama-sama A. Tetapi hasil ciphernya itu berbeda. Makanya disebut polyalphabetic. Bisa dipahami ya? Nah, sampai sini materi kita. Seperti biasa, silahkan kalian review materi yang sudah diberikan, praktikum yang sudah dilakukan diulang-ulang lagi di rumah. Semisal ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi saya melalui grup WA yang sudah kita buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.